Hai, kembali lagi dengan saya Edwin Marbun di 19030642 dari kelas Peternakan C Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur telur dan perbedaan telur fertil dan infertil. Untuk kejelasan lebih lanjut, check it out! Oh no. Yes, ada. Struktur telur ada 3 bagian. Yang pertama yaitu kerabang sekitar 9-11%. Kedua ada albumin atau putih telur sekitar 54-61%. Dan yang ketiga ada yolk atau kuning telur sekitar 27-31%. Bagian terluar dari telur disebut kutikula, yang merupakan lapisan terluar dari telur yang berfungsi untuk mencegah bakteri agar tidak masuk ke dalam telur. Bagian yang kedua adalah kerabang. Kerabang bersifat poreus atau berpori. Terdapat 7.000 sampai 17.000 pori-pori. Dan juga pada kerabang terdapat membran kerabang yang dibagi menjadi 2, yaitu outer membran cell yang berhubungan dengan kerabang dan kedua inner membran cell yang berhubungan bagian telur dalam. Dan yang ketiga adalah air sac atau bagian tumpul pada telur. Dapat kita lihat pada video berikut. Air sac berfungsi membantu sirkulasi udara atau pernafasan pada embrio. Kerabang. Sintesis kerabang pertama kali terjadi pada isthmus dengan dimulainya dengan pembentukan membran kerabang. Proses ini terjadi sekitar 18 jam sampai 21 jam. Yaitu dengan adanya vitamin D untuk mengatur regulasi metabolisme kalsium, adanya kalsium binding protein untuk transport kalsium, dan kalsium akan ditempelkan sepanjang membran kerabang. Bagian yang selanjutnya ada albumin ataupun putih telur. Putih telur atau albumin terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada outer thin white, kedua thick thin white, dan yang terakhir inner thin white yang melapisi yolk. Selanjutnya ada kalaza yang berada di dekat yolk atau kuning telur. Kalaza ini merupakan serabut-serabut yang ada pada albumin berfungsi agar yolk tetap berada di tengah. Kemudian selanjutnya ada membran vitellin, pembatas antara kuning telur dengan putih telur, berfungsi untuk membungkus kuning telur atau yolk. Sintesis yang kedua adalah sintesis albumin. Sintesis albumin terjadi pada magnum. Adapun bahan bakunya yaitu protein. Komponen albumin yaitu ovalbumin, ovotransferin, ovomukoid, lisosom, ovomukin, flavoprotein, ovomeroglobin, ovoinhibitor, dan avidin. Proses sintesis albumin dari nukleus ada bahan baku DNA-RNA, kemudian masuk ke dalam ribosom dalam bentuk mRNA, ribosom kompleks. Dengan kompleks asam amino akan membentuk asam amino rantai peptida, kemudian akan masuk ke dalam sitoplasma sel dari magnum, membentuk protein fungsional yang disebut albumin. Yang terakhir dapat kita fokus kepada titik putih pada kuning telur ini. Ini dinamakan germinal disc, yang mana yang akan berkembang menjadi embrio, kemudian memiliki berat jenis lebih kecil dibanding yolk dan terletak di permukaan yolk. Bagian selanjutnya ada yolk atau kuning telur. Kuning telur bersifat semi-liquid dan granular, berada di tengah dan berjumlah 1, berwarna jingga hingga oranye karena terdapat pigmen karoten yang bernama xanthofil. Ketiga, sintesis yolk. Yolk mengandung kurang lebih 50% air.
Kemudian komponen utama dari yolk adalah protein dan lemak. Bahan-bahan pembentuknya yaitu fosfatin, lipoprotein, dan HDL. Sintesis yolk terjadi di dalam hati di bawah koordinasi hormon estrogen, gonadotropin, steroid, dan FSH. Di dalam hati terjadi pembentukan yolk, yaitu prekursor protein oleh asam amino, ion fosfor, ion kalsium, dan lipid. Proses pembentukan yolk berlangsung 10-15 jam. Yang kedua adalah perbedaan telur infertil dan fertil. Telur infertil, tandanya dapat kita lihat adanya titik putih pada kuning telur, yang dimaksud telur tidak dibuahi. Dan yang kedua perbedaannya dengan infertil atau telur yang dibuahi, pada kuning telur terdapat cincin putih pada sekitar yolk atau kuning telur. Dapat kita perbandingkan. Lihat pada kuning telur yang infertil terdapat titik putih. Terdapat titik putih pada yolk ini. Kemudian pada fertil atau yang dibuahi terdapat cincin putih. Sekian penjelasan telur, struktur telur, dan perbedaan telur fertil dan infertil saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Thank you for watching.